Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Dr. Marhama SAG MPD, dan yang saya hormati teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Marsa Arzeti dengan NIM 2314070119. Pernahkah kita berpikir mengapa kurikulum dalam dunia pendidikan terus mengalami perubahan? Hal ini tentunya bukan tanpa alasan. Kurikulum merupakan jantung dari proses pendidikan yang menentukan arah, tujuan, serta kualitas pembelajaran. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang landasan pengembangan kurikulum, yaitu dasar-dasar penting yang menjadi pijakan untuk merancang kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Marsa Arzeti dan 2 teman saya yang lainnya yaitu Fidela Latifa dan juga Dinda. Pembahasan kami adalah landasan pengembangan kurikulum, di mana fokus pembahasan saya yaitu tentang poin landasan filosofis dan landasan psikologis. Sebelum kita membahas tentang landasan filosofis dan landasan psikologis, terlebih dahulu kita harus paham tentang apa itu landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum adalah dasar atau pijakan yang digunakan dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Landasan ini berfungsi agar kurikulum yang disusun sesuai dengan tujuan pendidikan, kebutuhan peserta didik, serta perkembangan masyarakat. Dengan adanya landasan kurikulum, pendidikan tidak berjalan secara asal-asalan, tetapi memiliki arah yang jelas dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Ibarat katanya ketika kita membangun rumah, maka landasan kurikulum adalah pondasinya. Jika pondasinya kuat, maka kurikulum yang disusun akan baik dan tidak mudah berubah-ubah. Jika landasan tidak jelas, maka kurikulum yang disusun tidak sesuai dengan kemampuan siswa dan juga tuntutan zaman. Selanjutnya, pengertian landasan filosofis. Landasan filosofis adalah dasar pemikiran yang bersumber dari pandangan hidup, nilai-nilai, dan cita-cita suatu bangsa tentang manusia dan pendidikan. Landasan ini menjadi arah utama dalam menentukan tujuan, menentukan isi, dan juga menentukan proses pendidikan. Di Indonesia, landasan filosofis pengembangan kurikulum itu berakar pada Pancasila, nilai keagamaan, dan juga budaya bangsa. Dengan kata lain, kurikulum disusun untuk membentuk karakter siswa yang berdasarkan dengan nilai Pancasila dan juga nilai keagamaan. Selanjutnya, aliran filsafat. Beberapa aliran filsafat yang memengaruhi pengembangan kurikulum antara lain. Yang pertama yaitu perennialisme, adalah menekankan nilai-nilai abadi dan pembentukan intelektual. Pengajaran nilai-nilai dan pengetahuan yang dianggap selalu benar dan tidak berubah oleh waktu. Pendidikan ini bertujuan untuk membentuk kemampuan berpikir dan juga kecerdasan peserta didik melalui penguasaan ilmu-ilmu dasar seperti ilmu matematika dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu esensialisme, adalah menekankan penguasaan pengetahuan dan keterampilan dasar, di mana kurikulum disusun secara teratur dan fokus pada pelajaran inti seperti keterampilan membaca, keterampilan menulis, berhitung, agar peserta didik memiliki dasar yang kuat. Yang ketiga yaitu progresivisme, yaitu menekankan pengalaman belajar dan kebutuhan peserta didik. Pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan juga kemampuan peserta didik, sehingga pembelajaran dibuat aktif, kreatif, dan juga menyenangkan. Dan yang keempat yaitu rekonstruksionisme, adalah menekankan peran pendidikan dalam memperbaiki masyarakat. Kurikulum tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga mendorong peserta didik untuk peduli terhadap masalah sosial,
dan berperan aktif dalam menciptakan perubahan yang lebih baik di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, contoh penerapan landasan filosofis. Yang pertama yaitu pendidikan karakter berbasis nilai Pancasila. Yang kedua yaitu penanaman sikap religius, toleransi, keadilan dan juga tanggung jawab. Dan yang ketiga, pembelajaran yang menyeimbangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Ketiga poin ini sudah tergambar pada kurikulum yang sedang kita pakai pada saat sekarang ini, yaitu kurikulum Merdeka. Poin selanjutnya adalah pengertian landasan psikologis. Landasan psikologis adalah dasar pengembangan kurikulum yang memperhatikan kondisi kejiwaan, perkembangan, kemampuan, minat, dan juga perbedaan individu peserta didik. Landasan ini bertujuan agar kurikulum sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik dan mendukung proses belajar yang optimal, sehingga ketika landasan psikologis ini diterapkan, maka proses pembelajaran akan lebih aktif dan menyenangkan bagi peserta didik. Nah, selanjutnya teori psikologi yang mendasari kurikulum. Beberapa teori psikologi yang memengaruhi pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu teori behavioristik, adalah belajar sebagai hasil stimulus dan respon, di mana teori behavioristik ini memandang belajar sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati akibat adanya hubungan antara stimulus dan juga respon. Perilaku peserta didik dapat dibentuk melalui latihan, pengulangan, serta pemberian penguatan. Nah, yang kedua yaitu teori kognitif, adalah belajar sebagai proses berpikir dan juga memahami. Teori kognitif memandang belajar sebagai proses mental yang melibatkan berpikir, memahami, mengingat, dan juga memecahkan masalah. Peserta didik dianggap sebagai individu yang aktif mengolah informasi. Yang ketiga yaitu teori konstruktivistik. Peserta didik membangun pengetahuan sendiri melalui pengalaman. Nah, pada teori konstruktivistik ini menyatakan bahwa pengetahuan itu dibangun sendiri oleh peserta didik melalui pengalaman dan juga interaksinya dengan lingkungan. Belajar merupakan proses aktif dan bermakna bagi peserta didik. Dan yang keempat adalah teori humanistik, adalah belajar untuk pengembangan potensi diri secara menyeluruh, di mana pada teori humanistik ini memandang belajar sebagai proses pengembangan potensi diri secara menyeluruh, meliputi aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Teori ini menekankan kebebasan motivasi dan pengalaman belajar yang bermakna. Adapun contoh dari penerapan landasan psikologis adalah 1. Diferensiasi pembelajaran sesuai kemampuan peserta didik. Yang kedua yaitu pembelajaran aktif, kreatif, dan juga menyenangkan. Dan yang ketiga yaitu penilaian yang tidak hanya menilai hasil, tetapi juga proses belajar. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan tadi adalah bahwa landasan filosofis dan juga landasan psikologis merupakan dua pijakan utama dalam pengembangan kurikulum. Landasan filosofis berfungsi sebagai penentu arah, nilai, dan juga tujuan pendidikan yang berlandaskan pandangan hidup serta cita-cita bangsa, sehingga kurikulum mampu membentuk peserta didik yang berkarakter dan juga bermoral. Sementara itu, landasan psikologis berperan dalam memastikan kurikulum sesuai dengan tahap perkembangan, kemampuan, minat, dan perbedaan individu peserta didik, agar proses pembelajaran berlangsung efektif dan bermakna. Perpaduan antara landasan filosofis dan psikologis menjadikan kurikulum tidak hanya ideal secara nilai, tetapi juga realistis dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam proses pembelajaran.
Dengan memahami landasan filosofis dan juga landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum, diharapkan pendidik mampu merancang pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, tetapi juga pada pembentukan karakter, kemampuan berpikir, dan juga kepedulian sosial peserta didik. Kurikulum yang dikembangkan berdasarkan landasan yang tepat akan membantu mewujudkan tujuan pendidikan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Saya Marsha Arzeti mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan juga teman-teman yang telah menonton video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.